Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi menentukan domain dan ring dari suatu fungsi, baik itu fungsi akar maupun fungsi rasional. Ya, ini adalah untuk matematika tingkat SMA. Oke, sekarang langsung saja. Perhatikan, di sini kita akan secara langsung ya, belajar cara menentukan domain. Misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 7. Nah, intinya begini, cara menentukan domain itu sebenarnya sangat mudah ya. Yaitu apa? Menentukan nilai, misalkan ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 7 ya. Itu cara menentukan domainnya itu adalah tentukan nilai X, di mana daerah itu adalah definisi untuk nilai Y-nya. Ya, jadi kalau X-nya berapapun, kalau dimasukkan ke Y itu ada nilainya. Itu namanya domain. Nah, kalau tidak terdefinisi untuk X tertentu, berarti X-nya nanti selain itu ya untuk domainnya. Misalkan gini, kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 7. Itu kan artinya kalau kita masukkan X sembarang, ya, maka nilai Y pasti ada ya, pasti ditemukan. Ya, berarti tidak ada pengecualian untuk nilai X-nya. Ya. Nah, jadi kita peroleh apa? Domainnya itu adalah X anggota bilangan real atau X semuanya. Ya, itu masuk ke dalam domain. Karena dari fungsi ini, terus sembarang X pasti ada nilainya untuk Y-nya, ya. Nah, kemudian perhatikan cara menentukan ring itu adalah nilai hasil ketika X dimasukkan ke dalam fungsinya itu. Jadi kalau di sini X-nya kita gantikan ke dalam Y sama dengan X kuadrat dikurangi 7, maka kita peroleh nilai Y-nya itu juga bilangan real. Jadi semua bilangan real merupakan hasil dari semua nilai X yang disubstitusikan atau yang dimasukkan ke fungsinya. Ya, jadi ringnya adalah Y anggota bilangan real. Nah, sekarang perhatikan yang kedua, kita punya Y sama dengan akar X dikurangi 4. Ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau ada bentuk akar, kita ingat dulu, misalkan Y sama dengan akar dari fx, maka syarat dari Y agar mempunyai nilai, syarat dari akar ini, maka fx-nya itu kan harus lebih besar sama dengan 0 ya, kan nggak mungkin bilangan negatif ya, maka syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kalau untuk mencari domainnya untuk Y sama dengan akar X dikurangi 4 ya, berarti kita fokus pada yang di dalam akar. Berarti syaratnya apa? Harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kan X dikurangi 4, maka syaratnya akar definisi berarti kan X dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar dari 4. Nah, dari sini maka kita peroleh domainnya itu adalah X lebih besar sama dengan 4 untuk X anggota bilangan real ya. Berarti gitu cara menentukan, berarti kita melihat kedefinisian dari fungsinya itu di X di mana ya. Nah, sekarang kalau menentukan ring dari ini ya, perhatikan Y sama dengan akar X, itu kan nilai Y ya. Nilai Y itu kan akar dari X dikurangi 4. Nah, kalau di sini sembarang bilangan positif ya, maka ringnya itu di dalam akar itu kan apa? Hasil dari akar pasti kan bilangan positif ya. Nah, kan nggak mungkin akar dari suatu bilangan negatif. Nah, kita tahu bahwa nilai akar X dikurangi 4 untuk sembarang X lebih besar 4 sama dengan 4 itu kan pasti nilainya lebih besar sama dengan 0. Kan nggak mungkin negatif. Maka ringnya itu adalah bilangan positif ya, dan 0. Berarti kita tulis Y lebih besar sama dengan 0. Itu untuk X anggota bilangan real. Ya. Y-nya anggota bilangan real. Oke, sekarang kalau ini. Y sama dengan 5/x+6. Nah, berarti kan kita ingat kalau ada bentuk rasional, Y sama dengan fx/gx, maka syaratnya gx kan tidak boleh 0 ya. Atau penyebutnya tidak boleh 0. Lalu gampangannya pecahan itu ya, penyebutnya tidak boleh 0. Nah, jadi kalau di sini yang penyebutnya x+6, maka terdefinisi jika x+6 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan -6. Nah, jadi domainnya itu adalah x tidak boleh sama dengan -6 atau x selain dari -6 ya, itu domainnya. Kemudian kalau ringnya, perhatikan kalau ring itu
kalau kita masukkan X ya, itu kapan dia tidak mempunyai nilai ya. Kan gini, kalau kita lihat pada grafik itu, kalau melihat X lebih mendekati paling banyak ya, maka di sini kan 5 per X bilangan yang mendekati 0 ya. Tuh. Kalau X-nya semakin besar, itu berarti Y-nya semakin kecil, mendekati 0. Kalau X-nya makin kecil, berarti sampai minus berapapun bilangan yang paling besar itu ya, minus berapa gitu ya. Maka di sini kan ada 5 dibagi minus bilangan yang sangat besar, berarti minus mendekati 0. Artinya apa? Artinya dia tidak mungkin bernilai 0 ya. Nah, jadi ringnya bisa kita tulis Y tidak sama dengan 0 untuk Y anggota R ya. Jadi kita peroleh nilai Y ini untuk sembarang X selain minus 6 ya, maka dia tidak mungkin nilai 0, cuma mendekati saja. Nah, maka ringnya adalah Y tidak sama dengan 0 ya, Y selain 0 dan Y anggota bilangan real. Oke, sekarang kita lihat agar lebih paham, untuk kita bahas ya, kita akan membahas tentang rasional ini ya, bentuk rasional. Berarti kan secara grafik ya, kita punya ini, kita akan menentukan domain dan ring dengan melihat grafik ya. Kita punya Y sama dengan 2X dikurangi 7 per X plus 4. Nah, berarti kan secara grafik itu digambarkan seperti ini ya. Nah, ada dua kurva ini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X dikurangi 7 per X plus 4. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita mencari asintot tegak ya, kan di sini ada garis yang tegak ini, itu X sama dengan berapa? X sama dengan minus 4 ya. Artinya dia itu kalau ini ke sana terus ya, itu nggak mungkin sampai minus 4 ya. Kalau berarti ke sini nggak mungkin sampai minus 4. Begitu juga yang sini, kalau ke sini itu nggak mungkin sampai minus 4. Cuma mendekati saja. Ya. Nah, berarti artinya apa? Kalau ke arah kiri dan kanan tidak sampai X sama dengan minus 4, artinya kita peroleh domainnya itu adalah X selain minus 4, karena tidak sampai dengan minus 4 ya untuk X-nya. Nah, sekarang kalau kita mencari ring, berarti kita pandang di sini ya, yang mendatar ini ya. Ini kalau kita ke sana ya, berarti kan kalau ke kanan sana, ke atasnya itu nggak sampai dengan 2. Ini garisnya Y sama dengan 2. Nah, berarti cuma mendekati saja, tidak sampai X Y sama dengan 2. Begitu juga yang sini ya, ini kalau ke bawah terus, ini nggak mungkin menyinggung Y sama dengan 2, tapi cuma mendekati saja. Nah, artinya kalau melihat sini, itu nilai Y-nya itu berarti ring ya. Ringnya itu tidak sama dengan 2, cuma mendekati saja. Nah, dari persamaan ini kita peroleh domainnya adalah X tidak sama dengan minus 4 dan Y-nya tidak sama dengan minus 2 ya. Atau cara gampangannya gini, domainnya itu semua X bilangan real kecuali minus 4. Begitu juga ringnya semua bilangan real cuma selain 2 ya, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan untuk yang kedua, kita punya Y sama dengan 3X dikurangi 5 per X dikurangi 2. Nah, grafiknya seperti ini ya. Oke, kita akan menentukan domain. Kalau domain kita melihat yang tegaknya ya, di sini perhatikan. Nah, kalau ke kanan itu hampir mendekati X sama dengan 2. Begitu juga dari sini, kalau ke kiri itu mendekati X sama dengan 2, tapi tidak menyinggung, cuma mendekati aja. Nah, berarti kita peroleh apa? Domainnya itu X-nya semua bilangan real kecuali X sama dengan 2 atau X selain 2. Kalau menentukan ring, kita pandang yang ini ya, yang garis mendatar ini ya. Ini garis ini cuma untuk mendekati aja ya, berarti grafik sini. Nah, ini tidak sampai menyinggung Y sama dengan 3. Di sini kan Y sama dengan 3. Sementara yang sini juga sama, itu tidak mungkin menyinggung Y sama dengan 3 ya, cuma mendekati saja. Nah, maka kita peroleh ringnya itu semua bilangan real tetapi selain dari 3, atau Y tidak sama dengan 3, Y anggota bilangan real. Itu ring dari Y sama dengan 3X dikurangi 5 per X dikurangi 2 gitu ya. Nah, sekarang agar kalian paham, perhatikan ada soal lagi ya. Ini Y sama dengan 8X plus 7 per 2X plus 4. Kalau digambar seperti ini ya. Nah, kita akan mencari ini domainnya. Berarti kita pandang yang tegak ini ya. Nah, itu
kalau kita lihat itu kan di sini kalau kita ini ke kanan terus tidak sampai dengan -2. Itu juga di sini ke kiri tidak sampai -2, cuma mendekati aja. Maka kita peroleh apa? Domain dari sini adalah X anggota bilangan real kecuali X sama dengan -2. Itu juga ringnya kita lihat yang mendatar ya. Kalau kita lihat itu pas Y sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4 ya. Nah, di sini kita perhatikan di sini cuma mendekati aja ya, tidak menyinggung. Nah, berarti kita peroleh apa itu ringnya itu adalah Y sama dengan anggota bilangan real kecuali Y sama dengan 4. Oke ya, dari grafik seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat secara kesimpulan tadi ya. Nah, sekarang kita cermati ya bentuknya. Ketika kita punya Y sama dengan 2X dikurangi 7 per X plus 4, maka kita boleh domainnya itu adalah X tidak sama dengan -4 ya. X anggota bilangan real. Sementara ringnya itu perhatikan Y tidak sama dengan 2 ya. Berarti Y anggota bilangan real. Seperti tadi ya, perhatikan nanti polanya kita temukan. Kalau Y sama dengan 3X dikurangi 5 per X dikurangi 2, maka domainnya itu adalah Y tidak sama dengan 2. Perhatikan pada penyebut. Kalau ringnya itu Y tidak sama dengan 3. Y-nya anggota bilangan real. Seperti tadi ya. Kalau Y sama dengan 8X plus 7 dibagi 2X plus 4, maka domainnya adalah Y tidak sama dengan -2. Sementara ringnya Y tidak sama dengan Y tidak sama dengan 4 ya. Oke, Y anggota bilangan real. Nah, berarti secara umum kalau kita punya Y sama dengan AX plus B dibagi CX plus D ya, maka domainnya itu bisa kita rumuskan dengan -D per C. X tidak sama dengan -D per C. Fokus pada apa? Penyebutnya ya. Kalau mencari ringnya itu fokus pada apa? Ini AX per CX-nya. Nah, Y tidak sama dengan A per C ya. Berarti pembagian dari koefisien X ya. Berarti selain itu ya. Nah, jadi kalau kita punya soal seperti ini syarat cepat ya, dengan rumus ini ya, rumus paling bawah ini, misalkan kita punya ini soal ini ya, syarat cepat kita bisa menentukan domain dan ringnya. Berarti kan kalau Y sama dengan 4X dikurangi 9 dibagi X dikurangi 7, maka domainnya fokus pada penyebut X tidak sama dengan 7 ya. Sementara ringnya itu fokus pada 4 dibagi 1 ya. Berarti Y tidak sama dengan 4. Oke ya. Kemudian kalau kita punya Y sama dengan 10X plus 11 ya, dibagi dengan 2X plus 6. Maka domainnya adalah fokus pada penyebut X tidak sama dengan -3. Sementara ringnya itu fokus pada 10 dibagi 2 ya kan 5. Nah, maka Y tidak sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 12X dikurangi 5 per -4X plus 1 ya, maka domainnya itu fokus pada penyebutnya -4X plus 1 ya, maka X tidak sama dengan 1/4. Sementara ringnya itu adalah Y sama dengan -3 dari 12 dibagi -4 ya. Udah ya. Kalau Y sama dengan -9X plus 1 dibagi 3X minus 5 ya, maka domainnya fokus pada penyebut X tidak sama dengan 5/3. Kalau ringnya fokus pada -9 bagi 3 kan -3 ya, maka Y tidak sama dengan -3 untuk Y anggota bilangan real. Oke ya. Nah, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang cara menentukan domain dan ring dari suatu fungsi rasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.